Kalau saya melihatnya, kita perlu PSBB, tapi lebih perlu lagi sebuah kegiatan yang benar-benar radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau bacot ya. Bacain cuitan orang top. Nah, ini ada cuitan dari orang top, calon presiden 2024 ya. Banyak disebut-sebut, selalu muncul dalam survei namanya, yaitu Ridwan Kamil atau disingkat RK ya. Nah, ini cuitannya adalah hasil rapat dengan Bodebek ya. Bodebek itu Bogor, Depok, Bekasi. Ini wilayah kekuasaannya Gubernur Ridwan Kamil ya. Semua menyepakati mendukung penuh PSBB ketat di DKI. Ini yang membedakan dengan menteri-menteri Jokowi ya. Bodebek akan melakukan pengetatan di zona merah COVID, penambahan rasio rumah sakit. Semua dampak sosial ekonomi PSBB DKI di Bodebek akan dimitigasi secara terukur. Intinya semua kompak satu suara dukung DKI. Luar biasa ya. Wah, ini ada yang bilang Bandung Raya nyusul juga atuh Kang. Kapan Bandung juga dinyatakan sebagai PSBB total ya. Ada juga bilang, makanya dengerin dulu atuh penjelasan Pak Anies, jangan asal mangap. Kalau sudah dijelaskan mah paham kan Pak RK, gimana sih latah-latah ikut nolak, ikut-ikutan nolak. Saya nggak baca ya RK nolak awalnya ya mungkin ya. Tapi ada juga bilang, kalau ikut dukung kebijakan yang dibuat Pak Gub Anies Baswedan, apa nggak bakal bertambah kerugian yang awalnya 300T bisa jadi 1000T nantinya Pak Gub Ridwan Kamil. Kan pihak Gub sendiri bilangnya kemarin udah rugi 300T. Oh begitu ya. Oh, dasar gubernur halu. Ada juga yang bilang begitu. Jaga lisan Pak, mulutmu harimaumu, hati-hati ngomongnya. Ngomong apa Ridwan Kamil kemarin ya. Tapi di sini ada juga ini Pak Menteri, buzzer RP, influencer, PSI dan Kang RK semuanya cilukba. IHSG cerah ceria di PSBB Jakarta hari pertama. Kadang-kadang ya yang namanya aroma dukung mendukung ini betul-betul luar biasa ya. Kita hidup selalu untuk masa depan, bukan hidup untuk hari ini ya. Padahal kesejahteraan, kemakmuran, kecerdasan rakyat itu adalah untuk hari ini. Masa depan tentu iya juga, tapi hari ini dan masa depan. Jadi tidak future terus. Nah, maksudnya adalah ya bolehlah untuk bersaing di 2024. Tapi kalau ada kebijakan yang dianggap bagus, ya harus didukung. Saya sendiri melihat pengetatan PSBB Gubernur DKI Anies Baswedan, ya so-so lah. Kenapa saya bilang so-so? Begini, ketika ada nuansa pelonggaran, kita semua merasa bahwa COVID-19 ini dicuekin saja. Orang bekerja as usual karena harus mencari kehidupan atau penghidupan. Dan tidak hanya mereka yang harus bekerja, yang keluar kemana-mana, tapi mereka yang sebenarnya tidak harus keluar pun harus keluar juga. Maksud saya menjadi keluar. Padahal sebenarnya mereka masih bisa work from home. Tapi mungkin karena bosan dan lain sebagainya, keluar juga akhirnya. Maka terjadilah lonjakan COVID-19. Dan akhirnya ini memicu Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan PSBB ketat. Setelah ada pelonggaran dari bulan Juni sampai dengan sebelum 14 September. Ketika April diterapkan PSBB, kemudian Juni pelonggaran walaupun PSBB diperpanjang, sampai September ada pelonggaran dan orang kemudian tidak merasa ketat lagi dengan PSBB, tapi ternyata lonjakan COVID-19 luar biasa.
Maka sekarang PSBB lagi. Masalahnya adalah hanya bisa PSBB PP-nya. Tidak bisa lebih dari itu, misalnya lockdown wilayah atau karantina wilayah. Orang dilarang keluar masuk DKI, nggak bisa. Jadi kadang-kadang saya merasa, apa bedanya PSBB dan bukan PSBB? Toh orang bisa berkeliaran ke sana kemari. Memang sekolah-sekolah dari dulu libur, ya. Orang kerja sekarang bisa dipaksa untuk libur karena PSBB. Hanya memang orang yang berkeliaran di jalan, ya susah juga mencegahnya. Kalau dengan kekuatan rezim yang koersif, saya kira tidak akan mempan juga berapa banyak titik yang harus diawasi. Sobat Era sekalian, sebenarnya ya barangkali harus ada keberanian untuk melakukan lockdown sekali-sekali selama 14 hari. Betul-betul lockdown. Orang dilarang keluar rumah selama 14 hari. Ya tentu ketika mereka tempat tinggalnya tidak layak, harus dicarikan alternatif. Tapi lockdown ini betul-betul diterapkan selama 14 hari untuk melihat dampak signifikannya. Apakah kita bisa memutus rantai pandemi? Lockdown rumah dilakukan, lockdown wilayah dilakukan. Tapi pemerintah tidak akan pernah berani. Doni Monardo misalnya mengakui, ya karena kalau lockdown wilayah harus kasih makan. Tidak hanya manusia tapi juga hewan ternak. Nah itu yang dipikirkan. Tapi kalau kebijakannya selalu poco-poco, ya tidak berani mengambil kebijakan radikal, ya kita akan senantiasa begini. Ketika Wuhan sebagai asal dari virus ini sudah berpesta, saya tidak tahu perkembangan terakhirnya, mudah-mudahan tetap berbeda. Kita masih dibeli COVID-19 karena kita tidak pernah mau mengambil kebijakan yang sedikit radikal. Selalu saja antara ucapan dengan perbuatan berbeda. Presiden Jokowi sekarang bicara tentang pentingnya kesehatan masyarakat, tapi langkah penting itu nggak terlihat. Ketika Anies mengatakan PSBB yang diperketat, atau ya, ada yang mengatakan PSBB total, justru Presiden Jokowi mengatakan, ya jangan begitu dong, PSBB skala mikro saja. Artinya berbeda cara pandangnya. Ya, sepertinya apa yang sampai, apa yang keluar dari mulut Gubernur DKI, meskipun benar itu akan disanggah. Apalagi kalau salah, dianggap salah ya. Tapi bagaimanapun PSBB Jakarta ini kembali memunculkan pro dan kontra. Kalau saya melihatnya, kita perlu PSBB, tapi lebih perlu lagi sebuah kegiatan yang benar-benar radikal, yaitu betul-betul lockdown rumah atau lockdown wilayah. 14 hari kita coba, tapi dengan sesuatu yang ketat. Apakah kita bisa memutus rantai pandemi ini? Apalagi sekarang nggak berbahaya, sudah mulai muncul musim hujan, di mana panas matahari sedikit dibandingkan musim panas atau kemarau kemarin. Kita sudah melampaui Juli, Agustus yang merupakan puncak dari musim panas. Sekarang sudah hujan, semalam hujan, hari ini hujan, dan lain sebagainya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau mau menyelamatkan bangsa ini dari COVID-19, jauhkanlah aroma persaingan politik. Mari berganding tangan, bagaimana membuat sebuah kebijakan yang rasional dapat dipertanggungjawabkan untuk mengatasi COVID-19. Tapi tidak bisa separuh saja yang rasional. Satu, kepemimpinan rasional, betul-betul menjaga agar COVID-19 tidak berkembang pandemi ini, tapi di sisi lain ada katakanlah penguasa yang masih business as usual, yang penting ekonomi jalan, kegiatan-kegiatan yang mendatangkan uang dan keuntungan pribadi berjalan. Nah kalau itu tidak akan pernah kita berhasil mengatasi COVID ini, karena visi dan misinya tetap akan berbeda. Ada yang secara tulus dan ikhlas ingin mengatasi COVID-19, ada yang sedikit pura-pura dan kemudian justru melihat ini adalah kesempatan untuk menggenapkan atau menambah pundi-pundi perekonomiannya atau pundi-pundi rupiahnya. Sobat Era sekalian, rasanya kita sudah terlalu lama bicara tentang strategi menangani COVID-19. Perdebatannya sudah kesana kemari, tapi langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan imbasnya pemerintah daerah tidak pernah meyakinkan kita bahwa langkah tersebut mampu memutus mata rantai pandemi ini. Dan saya dalam kesempatan ini selalu mengatakan, masalah utamanya ada di pemerintah pusat. Yang saya katakan ada 4 sebelumnya. 1, menganggap remeh.
kedua terlambat, ketiga tidak fokus penanganan COVID-19 tapi masalah-masalah lainnya, justru yang keempat tumpang tindih regulasi yang menyebabkan kebingungan dalam manajemen penanganan COVID ini. Ya, saya merasakan pasti ada kebingungan antara Kementerian Kesehatan yang katanya uangnya mana kok nggak terserap secara baik, tapi ternyata hanya on the paper anggarannya, uangnya belum ada. Makanya ketika kemarahan Jokowi di depan Menteri Terawan, kasihan juga Menteri Terawan, ternyata uangnya nggak ada tapi dimarahi. Atau kebingungan yang mungkin sudah melanda juga Kepala BNPB Doni Monardo, karena kekuasaannya dilucuti padahal masih dalam darurat bencana nasional. Menteri Kesehatan juga dilucuti padahal masih dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. Nah, kalau empat ini tidak segera diatasi, ya, maka saya kira selamanya kita akan susah berharap penanganan COVID yang solid dari pemerintah sekarang ini. Yaitu tadi, satu, kesan meremehkan. Mungkin sekarang tidak ada lagi kesan meremehkan karena ternyata kita sudah menderita. Yang kedua, terlambat. Nah, terlambat itu sering sekali. Sekarang sebagai contoh misalnya, wah, PSBB pengetatan lagi, sepertinya langkahnya sudah mulai terlambat. Yang ketiga adalah fokus penanganan COVID itu, walaupun ada ucapan Presiden Jokowi, tapi tidak tampak di kinerja para menterinya atau free ridersnya misalnya, atau cukong-cukong kekuasaannya. Mereka masih memperhitungkan, pokoknya proyek ibu kota masih berjalan, proyek ini, proyek itu masih berjalan. Tidak penuh dalam penanganan COVID ini. Nah, yang keempat adalah tumpang tindih aturan regulasi yang menyebabkan manajemen di tingkat pusat ini bermasalah. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kita semua kompak, tidak hanya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan yang kompak, yang saya katakan ini apakah tanda-tanda zaman, ya, mereka akan bergandeng sampai 2024. Terlalu jauh mikirkannya. Bisa begitu kalau presidensial threshold dihilangkan, Sobat Era sekalian. Kalau presidensial threshold tidak dihilangkan, maka bibit semacam Anies dan RK ini akan layu sebelum berkembang karena dimakan oleh roda-roda oligarki politik yang dibiayai oleh para cukong. Jadi kalau Anda tidak mau menundukkan kepada percukongan politik, maka Anda akan terjungkal sebelum sempat bertanding. Yang penting Sobat Era tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!